Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 42 akan mempresentasikan pada praktikum latihan 4 ini mengenai sistem reproduksi bagian 1. Kelompok dari 42 ada Muhammad Thohir Mubarak, NIM 177, ada Ahmad Muklis Muhtaram, NIM 178, ada Ayu Widyaningrum, NIM 179, dan Karamatu Fadilah, NIM 180. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada tujuan praktikum ini mengenai sistem reproduksi. Yang pertama, mempelajari morfologi sperma normal dan abnormal, kemudian gerak sperma, dan menentukan jumlah sperma. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Alat yang digunakan yang pertama ada mikroskop, ada objek glass, ada deck glass, ada alat dokumentasi, ada alat tulis, ada pH stick, ada botol flakon, ada counter, ada mikropipet, ada cotton bud, ada bilik hitung, dan ada pipet tetes. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang pertama ada kelinci betina, kemudian larutan hain, kemudian aquades, kemudian sperma manusia, kemudian larutan glemsa, kemudian video sperma kelinci, kemudian ada video sperma mensit, kemudian ada video sperma marmut. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama untuk menentukan pH pada vagina. Yang pertama menyiapkan kelinci betina dan pH stick. Kemudian menempelkan pH stick. Kemudian yang terakhir mengamati perubahan warna pH stick dan mencatat pada pH indikator. Kemudian yang selanjutnya ada siklus estrus. Yang pertama kita membasahi cotton bud dengan aquades, tidak basah dan tidak kering. Kemudian kita menempelkan cotton bud atau mengusapkan pada vagina kelinci secara perlahan. Kemudian kita membuat apusan vagina pada objek glass dengan menghapuskannya satu arah. Kemudian selanjutnya mengamati apusan di bawah mikroskop. Kemudian yang terakhir menggambar fase siklus yang terlihat pada lembar kerja mahasiswa. Selanjutnya untuk langkah kerja pada pH sperma. Yang pertama kita menyiapkan sperma, kemudian yang kedua menempelkan pH stick pada botol flakon bagian yang terisi sperma. Kemudian yang terakhir mencatat perubahan warna dan mencocokkannya pada pH indikator. Yang terakhir ada morfologi dan gerak sperma. Nah, jadi yang pertama itu menyiapkan sperma, kemudian mengambil beberapa tetes sperma, kemudian meneteskan sperma pada objek glass, kemudian menutup objek glass dengan deck glass, dan yang terakhir mengamati di bawah mikroskop. Sesuai dengan penelitian Sumarmin tahun 2016 halaman 64-65 menyatakan bahwa sperma marmut itu memiliki bentuk kepala yang bulat seperti balon dan memiliki ekor yang pendek, sedangkan pada manusia spermanya itu memiliki bentuk kepala yang lonjong, besar, dan memiliki ekor yang panjang. Beberapa ditemui sperma yang memiliki ekor 2, ekor pendek maupun berkepala 2. Spermatozoanya itu dapat berbentuk lain atau yang biasa kita disebut dengan abnormal, baik yang fertil maupun tidak. Jadi bentuk abnormal tersebut itu terjadi karena berbagai macam gangguan dalam spermatogenesisnya. Gangguan ini itu meliputi faktor hormonal, nutrisi, obat, radiasi, ataupun penyakit. Menurut penelitian Griswold tahun 2016 halaman 1-17 yang menggunakan percobaan terhadap sperma manusia didapati jumlah sperma itu adalah 340.000 sebagai nominal acuan dalam pengamatan jumlah sperma dalam satu tetesnya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan yaitu kondisi tubuh berbrandus dan saat prosesi preparasi untuk dapat diamati yang kurang sesuai. Nah, setiap kali kopulasi, sperma yang dikeluarkan itu adalah 3-5 mm dan sperma yang terkandung banyaknya 100-180 juta per milimeter. Kecepatan gerak sperma dalam 1 detik itu kira-kira sama dengan panjang sperma atau 50-60 mikron. Hingga dalam 1 menitnya itu adalah 2,4 mm. Selanjutnya saya akan melanjutkan review dari teman saya. Menurut NABIHA 2017 halaman 9-14 dengan tujuan penelitian
untuk membandingkan efek ekstrak etanol Cosmos caudatus CCE, Pipersarmotosum PSEE, dan Brema cordivalio PCEE terhadap parameter sperma mencit jantan mus musculus. Mencit jantan yang digunakan yaitu 24 ekor tikus jantan yang matang secara seksual digunakan dalam penelitian ini. Mencit dilakukan menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 ekor mencit. Kelompok pertama diberi larutan garam 0,9% dan berfungsi sebagai kontrol, sedangkan kelompok 2-4 diberi setiap hari dengan 500 mg per kilogram berat badan CEE, PSEE, dan PCEE masing-masing secara oral selama 30 hari. Berat badan dicatat sebelum dan sesudah perlakuan. Di akhir masa percobaan, mencit dikorbankan dengan cara diisolasi serviks, testis, dan epididymis dikumpulkan dan ditimbang. Kemudian suspensi sperma disiapkan dan dilakukan analisis sperma, motilitas sperma, hitung, dan kornidion suspensi sperma disiapkan dan dilakukan analisis berat badan dan bobot organ reproduksi. Bobot organ reproduksi tidak berbeda nyata antara kontrol dan mencit yang diberi perlakuan CEE, PSEE, dan PCEE. Jumlah sperma meningkat pada semua kelompok dibandingkan dengan kontrol, tetapi tidak berbeda nyata. Sperma motilitas mencit yang diberi PSEE meningkat signifikan, P kurang dari 0,05 dibandingkan kontrol, sedangkan motilitas sperma tidak dipengaruhi oleh CEE dan PCEE. PCEE secara signifikan, P kurang dari 0,05 menurunkan presentasi morfologi sperma normal dibandingkan dengan kontrol. CEE dan PSEE juga menurunkan presentasi morfologi sperma normal, tetapi nilainya tidak signifikan berbeda. Penelitian membuktikan bahwa tiga tumbuhan tersebut berpengaruh terhadap kualitas sperma. Yaitu penelitian pada kelinci. Menurut penelitian Susetyarini tahun 2016, dengan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan alat reproduksi dan spermatozoa kelinci lokal dan kelinci Selandia Baru. Penelitian dilakukan di laboratorium terpadu untuk Laboratorium Pemeliharaan dan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pengamatan citra dan organ reproduksi spermatozoa, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan berat alat reproduksi kelinci jantan Selandia Baru 37 gram. Pada kelinci lokal, berat keseluruhan alat reproduksi adalah 2,25 gram. Sel spermatozoa terlihat jelas dari kepala dan ekor. Tetapi pengamatan dilakukan untuk mengetahui jumlah sel spermatozoa yang mana pada kelinci Selandia Baru lebih besar dan relatif lebih banyak dibandingkan spermatozoa kelinci lokal. Sekian presentasi dari kelompok 42. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.